Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, hari ini teman kalian ada yang tidak masuk? Coba dicek ayo kanan kirinya siapa yang tidak ada. Ada semua? Nihil? Masuk ya, berarti 15 anak satu kelas. Iya. Nah, ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Teks cerita fantasi. Apa sih itu teks cerita fantasi? Pinter. Jadi teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisikan narasi yang bersifat imajinatif atau khayalan. Ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Kemarin kita juga sudah belajar ciri-cirinya teks cerita fantasi. Apa saja? Yang pertama ada ide cerita yang terbuka. 2, tokoh yang unik. 3, imajinatif atau khayalan. Yang keempat, terdapat keanehan. Iya, benar banget. Jadi kemarin ciri-ciri cerita fantasi itu ada 4. Nah, selanjutnya ada unsur pembangun teks cerita fantasi. Apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, apa? Tema, benar. Apa? Tokoh. Kalau ada tokoh pasti ada penokohan. Ya, terus alur, terus apa? Amanat. Ya, terus gaya bahasa dan sudut pandang. Iya, benar banget. Jadi minggu lalu kan kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri, dan apa tadi? Apa yang barusan kita sebutkan namanya? Unsur pembangun. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar pengertian, ciri-ciri, dan unsur pembangun teks cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar struktur teks cerita fantasi dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Apa saja sih strukturnya? Apa saja sih kaidah kebahasaannya? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan mind mapping ya. Jadi struktur cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi atau konflik ya. Yang ketiga ada resolusi dan yang terakhir ada ending. Jadi apa sih itu orientasi? Ada yang tahu orientasi? Nah, orientasi itu adalah bagian ketika pengarang memberikan sedikit pengenalan tentang tokoh, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Nah, selanjutnya ada komplikasi atau konflik. Pinter. Nah, komplikasi atau konflik itu adalah bagian awal terjadinya permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Nah, selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu adalah bagian penyelesaian. Jadi, penyelesaian dari sebuah masalah atau konflik yang ada. Nah, yang terakhir ada ending. Apa itu ending? Nah, ending itu bagian terakhir dalam teks cerita fantasi. Jadi, bisa dibilang ending ini adalah penutup. Ending adalah penutup cerita fantasi. Ending ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama ada happy ending, yang kedua ada sad ending. Happy ending itu jika tokoh utamanya menang atau hidup bahagia dan berakhir bahagia. Dan sad ending itu jika tokoh utamanya kalah atau tewas, berakhir sedih ya, seperti itu. Jadi struktur cerita fantasi itu tadi ada 4 ya. Bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Bisa lanjut? Iya, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yakni menggunakan sudut pandang
penokohan seperti aku, kita, kami, mereka, atau bisa juga menggunakan nama orang. Dan yang kedua adalah menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan kata metafora atau metafora, kias, pinter, atau personifikasi. Personifikasi apa? Perumpamaan. Iya. Nah, selanjutnya yakni menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Ya, jadi kaidah kebahasanya yang keempat yakni menggunakan konjungsi atau kata hubung sebagai penanda urutan waktu seperti teks narasi. Misalnya seperti pertama-tama, pada mulanya, kemudian, dan lalu. Dan yang terakhir yakni menggunakan kalimat atau ungkapan langsung. Untuk apa? Biar memberikan cita rasa pada cerita. Biasanya ditandai seperti apa kalimat langsung itu? Nah, biasanya di dalam cerita fantasi itu sama penulis ditunjukkan melalui dialog ataupun percakapan antar tokoh dalam cerita. Iya, jadi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu ada 5. Nah, dari 5 ini ada yang belum paham? Bisa dipahami? Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, karena ini kan satu kelas ada 15 anak ya. Nah, jadi akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Pembagiannya seperti apa? Nah, pembagiannya sesuai nomor absen. Jadi, absen 1 sampai absen 5 itu kelompok 1. Absen 6 sampai absen 10 itu kelompok 2. Dan absen 11 sampai absen 15 itu kelompok 3. Ya, benar. Bisa dipahami? Bisa? Nah, sekarang ibu tunggu ya. Silakan kalian bergabung kepada kelompok kalian. Sudah? Ya, ini udah urut ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Sudah siap? Nah, sekarang ini ibu punya contoh teks cerita fantasi. Nah, tugas kalian, nah ini tugasnya beda ya. Tugasnya untuk kelompok 1, tugasnya mencari orientasi. Nah, dari teks ini silakan dibaca dan tunjukkan bagian mana orientasinya. Tuh, bisa pahami? Paham? Paham. Nah, untuk kelompok 2 mencari komplikasi atau konflik. Jadi masih sama ya seperti kelompok 1, silakan dibaca teksnya, tunjukkan bagian mana konfliknya. Dan untuk kelompok 3 mencari resolusi. Resolusinya bagian mana? Terus di teks ini yang paragraf berapa gitu. Silakan ditunjukkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya tugas yang nomor 2 ini semua kelompok sama ya. Sama apa? Semua kelompok silakan diskusikan, tentukan unsur kebahasaannya atau ciri kebahasaannya teks cerita fantasi dan majas. Tunjukkan majas yang ada dalam cerita fantasi yang sudah ibu bagi itu tadi. Jadi itu semua sama ya. Tugas yang nomor 2 semua kelompok sama. Mencari apa? Cari unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan dan majas. Pinter. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, silakan kalian mulai mengerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti jika ada kendala bisa ditanyakan secara langsung dengan ibu ya. Ibu tunggu. Baik, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Iya, kelompok 1 sudah selesai? Ada kendala? Tidak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Kelompok 3 juga sudah selesai?
Sudah ya, pintar kalian semua, kompak. Ya, sekarang tugas kalian yakni silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 maju ke depan, tapi satu-satu ya, satu-satu bergantian. Nah, bergantian silakan menunjukkan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian, silakan ditunjukkan, dan teman-teman yang lain silakan mengamati ya. Baik, silakan kelompok 1. Iya, pinter. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, selanjutnya yakni kelompok 2 menentukan komplikasi atau konflik. Ya, silakan ditunjukkan kelompok 2. Iya, benar. Tepuk tangannya meriah buat kelompok 2. Nah, selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bagaimana teman-teman? Silakan. Ada yang mau menyanggah mungkin? Itu salah gitu. Ada? Tidak? Udah benar? Benar ya, kok kamu kok nervous? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, ternyata semua sudah paham ya apa itu yang disebut dengan orientasi, dan ditunjukkan mana sih jika di teks cerita fantasi itu yang disebut dengan orientasi, dan mana yang disebut konflikasi, dan mana yang disebut dengan resolusi. Pinter. Baik, Ibu sudah melihat hasil diskusi dari 3 kelompok ini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya hebat ya, benar semuanya, berarti semuanya sudah paham. Pinter. Nah, sekarang silakan dikumpulkan ya lembar kerjanya tadi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terima kasih. Nah, baik, sekarang yang lain bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan, Ibu tunggu ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, struktur teks cerita fantasi itu ada 4. Iya, yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi atau apa tadi? Konflik. Yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada apa? Iya, pinter. Ada ending. Ending itu dibagi menjadi berapa? Ayo. 2 apa? Happy ending dan sad ending. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama yakni menggunakan sudut pandang penokohan. Yang kedua menggunakan kata sifat. Yang ketiga menggunakan kata metafora atau kata apa yang satunya tadi? Personifikasi. Yang keempat apa? Menggunakan konjungsi. Konjungsi tadi apa? Kata hubung. Yang kelima apa? Menggunakan kalimat atau ungkapan langsung. Pinter. Nah, bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, tugas kalian ya untuk minggu depan ini, silakan kalian membaca satu contoh teks cerita fantasi. Judulnya apa, Bu? Bebas ya, silakan kalian mencari sendiri sesuka hati kalian apa yang mau dibaca. Terus minimal berapa? Minimal satu cerita ya, satu cerita minimal. Bu, saya maunya 2. Boleh 2, boleh, minimal kan 1. Nah, bisa dipahami? Bisa kan? Besok minggu depan akan Ibu catat di jurnal harian membaca kalian. Sudah paham sama tugasnya? Sudah? Sudah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Bisa Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.